Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, pembalap gaek MotoGP, Valentino Rossi, dianggap selalu mendapatkan perlakuan seperti manusia setengah dewa. Lalu ada kabar dari pembalap Suzuki S-Star sekaligus juara bertahan MotoGP, Joan Mir, yang tengah menganalisis biang kesulitannya bersaing pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Terakhir, ada kabar dari tim Petronas Yamaha SRT usai resmi menggunakan jasa Cal Crutchlow untuk menggantikan Franco Morbidelli pada 3 seri balapan terdekat MotoGP 2021. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Valentino Rossi akan kembali membela Petronas Yamaha SRT pada paruh kedua MotoGP 2021 yang akan dimulai ujung pekan ini. Pada kesempatan ini, Valentino Rossi akan mengaspal pada seri MotoGP Styria 2021 yang dilangsungkan di Red Bull Ring, Austria. Tak sedikit hal yang akan dipertaruhkan Valentino Rossi pada paruh kedua ini termasuk masa depan karirnya. Mau tak mau, Dr. harus tampil lebih kompetitif lagi agar meraih hasil lebih baik jika ingin bertahan di grid MotoGP. Sebelumnya, tak sedikit pihak yang menyarankan agar Valentino Rossi bergantung helm alias pensiun pada akhir musim ini. Hal tersebut tak lepas dari rentetan performa dan hasil buruk yang diraih Valentino Rossi sepanjang paruh pertama lalu. Dengan usia yang sudah mencapai angka 42 tahun, dia dianggap sudah tak layak lagi untuk bersaing melawan rival-rivalnya. Situasi sulit Valentino Rossi tersebut turut mengundang perhatian dari mantan manajer Repsol Honda, yakni Livio Suppo. Dalam sebuah kesempatan, Livio Suppo merasa yakin bahwa peraih 9 gelar juara dunia itu masih ingin melanjutkan karirnya. Valentino Rossi masih opsi untuk terus berlomba di MotoGP menyusul rumor yang mengaitkannya dengan timnya sendiri, VR46. Selalu jelas bagi saya bahwa hasrat Valentino Rossi akan membuatnya tetap balapan, kata Livio Suppo kepada Paddock TV, dilansir dari Corse di Moto. Livio Suppo merasa bahwa Valentino Rossi belum juga mengakhiri karirnya sebagai pembalap karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Mereka memperlakukan Valentino Rossi seperti manusia setengah dewa. Jika dia berada di tempatnya itu karena semua orang di sekitarnya melihatnya seolah-olah dia adalah dewa, kata Livio Suppo. Mereka terus menyuruhnya balapan, karena jika situasinya tak berjalan baik itu bukan salahnya, tuturnya menambahkan. Meski begitu, Livio Suppo tetap menaruh rasa hormat dengan keputusan apapun terkait masa depan karir Valentino Rossi di MotoGP. Saya tidak tahu berapa lama Valentino Rossi akan melanjutkan karirnya, ucap Livio Suppo menjelaskan. Dengan semua yang telah dilakukannya untuk dunia balap motor, dia berhak memutuskan apakah ingin terus bersenang-senang dan berlomba selama yang ia inginkan. Hingga menjalani 9 balapan, Joan Mir hanya bisa mendapatkan 3 podium. Itu pun tak ada yang berstatus podium kampiun. Alhasil, Mir untuk sementara berada di peringkat keempat klasemen pembalap MotoGP 2021 dengan koleksi 101 poin. Pembalap Spanyol tersebut berselisih 55 poin dari sang pemuncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2021, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Berbeda dengan Mir yang masih kesulitan menemukan jalan menuju podium kampiun, Quartararo tercatat sudah memenangi 4 balapan yakni MotoGP Doha, MotoGP Portugal, MotoGP Italia, dan MotoGP Belanda. Selain itu, pembalap Perancis berjuluk El Diablo ini juga punya koleksi 2 podium lain usai finish di urutan ketiga pada balapan MotoGP Prancis dan MotoGP Jerman 2021.
Fakta tersebut tentu bukan hal yang menyenangkan bagi Joan Mir selaku juara dunia bertahan MotoGP. Apalagi sebelumnya banyak yang menyebut gelarnya pada musim lalu hanya keberuntungan semata karena pembalap andalan Repsol Honda Marc Marquez absen panjang akibat cedera lengan kanan. Mir pun mulai buka suara perihal penampilannya sepanjang musim ini berjalan. Menurut dia, penyebab utama dari kegagalannya tampil gemilang ialah motor GSX-RR produksi Suzuki yang belum memiliki perkembangan signifikan. Saya pikir Suzuki belum menemukan perubahan besar untuk meningkatkan motornya di musim dingin. Ini adalah masalah sebenarnya, kata Mir kepada Autosport dikutip bolasport.com dari Tutto Motori Web. Dalam tes pramusim, Anda melihat Honda, Ducati, Yamaha, KTM, dan bahkan Aprilia datang dengan membawa motor baru. Sebaliknya, Suzuki malah tidak, ucap dia menjelaskan. Lebih lanjut, pembalap berusia 23 tahun itu mengaku kagum dengan peningkatan tim-tim lain. Meski begitu, Mir optimis Suzuki bisa membawanya kembali kompetitif di lintasan balap. Hal tersebut disebut Mir akan muncul setelah Suzuki mengetahui keluh kesahnya melalui media. Apa yang tak saya harapkan dan mungkin juga bukan Suzuki adalah peningkatan besar untuk kompetisi. Begitu berita ini keluar, saya pikir kami akan kuat, kata Mir. Saat ini MotoGP 2021 sedang menjalani masa rehat selama 5 pekan. Joan Mir dan para rivalnya baru akan kembali melanjutkan musim kompetisi pada awal Agustus mendatang dengan menggelar balapan ganda di Red Bull Ring Sippelberg, Austria. Petronas Yamaha SRT tengah dipusingkan dengan cedera lutut yang dialami Franco Morbidelli pada MotoGP 2021. Masalah yang sudah diderita Franco Morbidelli sejak lama itu kembali kambuh akibat kecelakaan pada latihan menjelang seri ke-9 MotoGP Belanda. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan pada bagian meniskus dan ACL dari kaki kiri Morbidelli. Morbidelli pun harus menepi sejak MotoGP Belanda demi menjalani operasi sekaligus memulihkan kembali kondisi lututnya. Mengingat Morbidelli akan absen dalam waktu yang lama, teka-teki perihal pengganti sementara Morbidelli pun menjadi topik hangat. Rumor menurunkan mantan pembalap MotoGP, Cal Crutchlow pun menjadi kenyataan setelah Petronas Yamaha SRT mengumumkannya dalam siaran pers pada Rabu 28 Juli 2021. Crutchlow akan menggantikan posisi Morbidelli pada balapan MotoGP Styria, MotoGP Austria, dan MotoGP Inggris yang merupakan balapan kandangnya. Crutchlow memang menjadi pilihan paling ideal. Selain karena baru pensiun pada akhir musim lalu, Crutchlow kini mengemban tugas sebagai pembalap penguji Yamaha. Dipilihnya sosok Crutchlow sebagai pembalap sementara di Petronas Yamaha SRT pun menghadirkan fakta menarik. Fakta menarik ini berkaitan dengan usia Crutchlow dan pembalap Petronas Yamaha SRT lainnya, Valentino Rossi. Kecuali ketika Dani Pedrosa mengambil jatah wildcard pada GP Styria, Crutchlow akan menjadi pembalap tertua kedua setelah Rossi di lintasan. Sementara Rossi sudah berusia 42 tahun, Crutchlow berusia 35 tahun sampai hari ulang tahunnya pada 29 Oktober mendatang. Dengan menjumlahkan usia Rossi dan Crutchlow, Petronas Yamaha SRT akan menjadi tim paling uzur dengan usia line up 77 tahun. Sebagai perbandingan, susunan pembalap termuda di MotoGP 2021 adalah Esponsorama dengan duet pembalap berusia 23 tahun, Enea Bastianini dan Luca Marini. Terlepas dari masalah usia, kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali senang dengan kehadiran Crutchlow di garasi timnya. Razali sendiri tak akan mematok target khusus bagi Crutchlow. Dia sadar bahwa Crutchlow juga menanggung misi sampingan sebagai seorang test rider. Cal adalah pembalap yang kredibel dan berpengalaman, yang saat ini menjadi pembalap penguji bagi Yamaha, kata Razali. Cal akan mampu mendapatkan banyak waktu dengan motor M1 kami, yang mana itu seharusnya membantunya dalam tugas pengujian dan pengembangan bagi Yamaha. Kalimat Razali diamini oleh Crutchlow yang akan berlomba dengan motor M1 lawas milik Morbidelli. Meski antusias dengan kesempatan berlomba di negara kelahiran, Crutchlow mengingatkan bahwa dia tak memiliki kesempatan berkendara di sirkuit sebanyak dulu. Saya pikir sulit untuk memasang target dan ini lebih soal memahami motor.
Ujar pembalap yang pernah 3 musim memperkuat tim satelit Yamaha Tech3. Hal bagusnya adalah saya bisa membandingkan motornya dan saya seharusnya bisa mengumpulkan banyak data bagi Yamaha, imbuhnya. Krakow akan bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT pada seri balap ke-10 MotoGP Styria pada 6-8 Agustus di Red Bull Ring, Austria. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.